wahai masyarakat seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru Maulid Nabi, tiru bagaimana orang Pemayong merayakan Maulid Nabi. Begini cara Maulid Nabi. Yang belum tahu cara buat Maulid Nabi, tengok video dari pemayong.com. Pada Tuan Guru kami persilahkan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, pada siang hari ini diberikan Allah cuaca tidak hujan. Kalau pilih hujan atau pilih panas? Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bulan ini adalah bulan kelahirannya, betul? Kita mengenal Allah karena Dia datang menjelaskan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam As-Somad. Kita pula akan masuk surga karena syafaat Dia nanti insyaallah. Amin. Maka kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibawakan pembawa acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kajari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pagi tadi tausiah di Sungai Penuh Kerinci. Dari Sungai Penuh Kerinci naik pesawat ke mana bang? Muara Bungo. Dari Muara Bungo naik pesawat lagi ke Jambi. Dari Jambi naik mobil dibawa ke Pemayong. Turun sampai disambut dengan hadrah solawat. Saya pun berbisik kepada abang saya, Ustadz Dahrizal Dahlan LC, Bang, di mana kita ceramah? Di sini. Bukan, ini rumah Pak Kapolsek. Saya sangka tadi di sana, tak ada jemaahnya. Ustadz dibawa dulu ke rumah Pak Kapolsek, ganti baju. Karena orang Pemayong tak mau Ustadz ceramah pakai baju bekas, harus pakai baju baru. Nah inilah nih, baju baru, sorban baru, siap. Barulah saya tahu rupanya orang Pemayong ini kaya-kaya. Dari mana Ustadz tahu dia kaya? Jembatan emas, luar biasa. Berikut ini santunan untuk anak yatim yang diserahkan oleh Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Oh, majulah Somad. Padahal bukan duit dia. Salam. Kelas berapa? Kelas 5 Pak. Buka kepala. 1 kepala. Kelas berapa? Kelas 2 Pak. Buka kepala. 1. Berikut ini penyerahan beras yang akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. 1 ton. Wah, terbayang saya, semana memikul 1 ton ini.
secara simbolis. Oh, rupanya kertas saja. Itulah menunjukkan orang Pemayong banyak duit, banyak beras. Betul? Ada ibu ngasih duit tadi? Insya Allah. Di antara ajaran Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mabuk. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang korupsi. Itu jelas masuk neraka. Lalu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Maka itu tadi contoh, itu sampel. Wahai masyarakat seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru Maulid Nabi, tiru bagaimana orang Pemayong merayakan Maulid Nabi. Begini cara Maulid Nabi. Yang belum tahu cara buat Maulid Nabi, tengok video dari pemayong.com. Gini caranya. Jangan hanya sekedar maulid, jangan hanya sekedar salawat, jangan hanya sekedar ceramah. Sebelum ceramah, berikan santunan anak yatim. Betul? Cari panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Ya, kami nanti mau mengadakan santunan dengan Maulid Nabi, ceramah. Berapa semua orang yang ada di panti ini? Ada sekitar 200. Keluarga semuanya? Enggak, 3 orang aja. Simbolis. Yang lain dapat juga. Amin. Tapi jangan cukupkan hanya memberi santunan ketika di bulan Maulid Nabi. Ini banyak orang berikan santunan setahun 2 kali. Maulid sekali, menyambut Ramadan sekali. Disangkanya anak yatim itu perutnya lapar cuma 2 kali aja setahun. Memberi santunan itu tiap bulan. Tapi untuk motivasi, untuk bangkitkan semangat dengan hari ini. Ibu-ibu ada? Setiap bulan masukkan ke dalam kresek hitam beras 10 kilo, siap? Minyak 1 kilo, siap? Gula 1 kilo, siap? Teh 1 kotak, siap? Susu 10 saset, kecap sama saus, sarden 10 kaleng. Masukkan ke dalam plastik, antar ke rumah anak yatim. Kenapa Ustadz berpesannya ke ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya duit mereka, tapi yang nyimpan duit, tengok ngaku. Ini laki-laki tak ada megang duit. Abang, yang banyak-banyak megang duit, nanti kawin lagi. Iya kan Bu? Tengok, iya kata mereka. Yang ketawa yang belum sekolah pula. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi yang Ustadz bilang, 10 kilo beras, 1 kilo gula, 1 kilo minyak. Itu Ustadz Somad ceramah aja atau Ustadz buat? Saya, nama omak saya almarhumah Hajah Rohana, sudah meninggal bulan Maret tahun ini kemarin. Almarhumah emak saya kalau awal bulan selalu membungkus gula, minyak, beras, ikan sarden, roti gabin, susu dibungkusnya. Sesudah dia meninggal, tak ada yang bisa menghilangkan rasa rindu di dalam hati kecuali membuat yang dia buat dulu. Apa yang dia buat dulu, saya buat sekarang. Balik saya ke rumahnya, saya pesankan, jangan robah susunan kursinya, jangan robah susunan lemarinya, jangan robah susunan pakaiannya, karena menengok itu bisa melepaskan rindu. Apa yang dia buat dulu, apa yang dia bungkus dulu, saya bungkus sekarang, saya bagi-bagikan sekarang. Bapak Ibu kalau ada niat baik, niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya. Tak dapat kita balas budi baik mereka, kita gendong mereka dari Pemayong ke kota Makkah, tawaf sa'i haji dan umrah, balik lagi, tak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan kita. Betul? Anak-anakku, adik-adikku sekarang yang SMP, yang SMA, jangan kalian jangan kalian lawan. Meregang nyawa dia melahirkan kalian.
Kalian pikir kalian turun ke dunia ini langsung dari planet Mars? Kalian pikir lahir ke dunia ini enak aja? Apalagi ibu-ibu zaman dulu. Zaman sekarang yang melahirkan itu katanya mudah, macam bersin aja. Asyik lahir. Dulu berjahit-jahit kulitnya, menetes darahnya, tak dapat dibalas. Maka tunjukkan bakti kepada orang tua dengan banyak bersodakoh. Selawat gitu. Dia tahu selawat tak keluar duit. Ya Rasulullah, ya Ummi matat, emak saya mati. Ya Rasulullah, emakku sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, sampaikah pahalanya ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu, kalau ibu bersedekah, kalau bapak bersedekah, sampai pahalanya untuk ibu, sampai pahalanya untuk bapak, sampai pula kepada almarhum almarhumah. Amin. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal adalah saqiyul ma, mengasih air minum. Maka kasih air minum. Tapi kita di Pemayong, di Jambi, tak perlu lagi kasih air minum karena air banyak, melimpah ruah, hujan dari atas, banjir di bawah, sungai batang hari, air banyak. Maka jangan lagi mengasih air minum, tapi kasihlah beras karena orang makan nasi, kamu belum makan beras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya hari ini. Bangga saya. Apa yang membuat Ustaz bangga hari ini? Cobalah tengok yang di atas pentas ini. Baju jaksa, baju tentara, baju polisi, baju camat, tapi isinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaksa, camat, polisi, tentara, semua laki-laki ini keluar dari perut perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Jadi kalau begitu mana yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Tengok. Perempuan kata dia lebih hebat. Itulah maka banyak sekarang laki-laki ingin jadi. Kalau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka laki-laki. Sebenarnya Eka perempuan, cuma terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Kalau ada di antara kalian yang model begitu, laporkan ke Pak Polisi, biar dilatih dia baris berbaris. Siap gerak, siap gerak. Itu penyakit. Betul. Oleh sebab itu hari Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan lagi syariat Nabi tentang membangkitkan semangat. Bangkitkan semangat bersedekah, bangkitkan mendidik anak-anak kita, bangkitkan ibu-ibu. Apa yang perlu dibangkitkan? Bangkitkan semangat selawat juga lagi. Oke, kalau mau betul selawat betul kita. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan selawat kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang pingsan, yang sakit diberikan kesembuhan. Ini kita ramai, cuaca kita panas, kurang oksigen, maka kita banyak-banyak berdoa bersalawat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat yang pura-pura sakit karena kepanasan. Tidak apa-apa, itu biasa. Yang namanya hidup ini ada sehat, ada sakit, ada hitam, ada putih, ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit. Betul? Yang berkipas berarti kepanasan. Betul? Memangnya ibu aja yang kepanasan. Saya panas juga di sini. Apalagi pakai baju baru nih, panas aja bawahnya. Tapi sepanas-panasnya orang pakai baju baru, lebih panas lagi orang yang tak punya baju baru menengok orang pakai baju baru. Dia badannya memang tak panas, tapi hati panas. Iya kan? Mengaku pula lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Pemayong menengok Ustaz Somad baju baru, mereka bukan hatinya panas,
malah mereka bersyukur karena mereka ikut senang menengok saudaranya senang. Itulah sifat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka Pak Kapolsek sebelum datang kemari diundangnya ke rumah beliau dulu. Abdul Somad ini kalau pakai baju nampaknya kurus kempis, dikasihnya lah baju yang bahunya tinggi, padahal isinya busa. Pandai Pak Kapolsek. Ustaz Abdul Somad ini suaranya sudah habis karena sudah ceramah tadi di Sungai Penuh, naik pesawat pula. Ini bagaimana biar supaya suaranya bangkit lagi? Dikasih Pak Kapolsek lah saya kolak durian. Itu maka menggelegar suaranya kan? Menggelegar kan? Takbir! Itu gas durian itu. Apa artinya? Kalau sudah hati senang semua keluar, betul? Kalau sudah hati senang maka semua keluar. Anak-anakku sekalian, jangan kau senangkan orang pada matanya, jangan kau senangkan orang pada telinganya, tapi senangkanlah dia pada hatinya. Kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bukan gitu. So sweet Ustaz. Masya Allah. Gimana? Are you ready to rock guys? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz Somad bangga pada siang hari ini? Karena yang datang maulid ini kebanyakan anak-anak muda semua. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pakai seragam, pakai baju jas ganteng-ganteng. Coba berdiri yang pakai jas. Yang pakai jas berdiri. Masya Allah. Gimana rasanya? Pasti panas kan? Dari sekolah mana ini nak? Iyalah, tak apa kita kalian, aku tak dengar. Ini pula yang pakai seragam. Ini sekolah apa nih? Berdiri. Masya Allah. Taruna tuh, angkatan udara tuh apa nih? Hah? SMK Pertanian. Masya Allah. Inilah nanti yang akan menanam pokok sawit sejauh mata memandang. Inilah yang akan mengelola tanah-tanah kita sehingga bangga kita menjadi orang Indonesia. Indonesia, tanah airku. Tanah kita dikelola oleh SMK Pertanian. Takbir. Mudah-mudahan. Kalau beginilah ganteng-gantengnya, kalau beginilah muda-mudanya, calon mertua mana yang tak senang, ya kan? Masya Allah. Untuk sekarang kalian fokus sekolah aja dulu, jangan pikiran pacar. Tak ada pacar itu, pret. Serius saja sekolah dulu, berprestasi. Untuk sementara kalian intip-intip aja dari balik-balik jeruji besi itu dulu, intip-intip. Bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, gembong masuk angin. Pacaran. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Tengok, mengaku mereka. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Yang kehilangan kehormatan laki-laki apa perempuan? Yang hamil merasakan 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Yang rusak segel laki-laki apa perempuan? Maka perempuan jangan mau baca. Selamat kalian jadi jombloan sejati. Anak ibu jangan mau dibonceng laki-laki yang tak mahram. Setuju? Serius? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti hari Sabtu sore datang anak lajang ke rumah. Bu, saya bonceng anaknya sebentar ke Jambi ya. Jangan. Sebentar aja bu. Tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam. Boleh. Betapa anak gadismu harganya hanya semangkok mie ayam dengan 3 butir bakso. Kalian kalau sudah berprestasi menjadi calon sarjana pertanian, kalian menjadi orang-orang besar, kalian menjadi pejabat, kalian menjadi polisi, kalian menjadi tentara, kalian menjadi kepala daerah, menjadi anggota dewan, jaga sinergitas, bangun negara kesatuan Republik Indonesia. Semua orang akan mengejar-ngejar kalian, betul? Udah lama saya ceramah, baru ini dari kejadian itu. Masya Allah, tabarakallah. Takut pula saya jatuh, kepotong kepala saya.
Jangan-jangan surat tilang nyuruh berhenti. Nanti ada waktunya menjawab pertanyaan. Nanti kalau saya jawab sekarang hilang bahan ceramah saya. Sampai mana tadi? Yang pertama, anak-anak Pemayung harus bangga karena mereka adalah orang kaya. Kalau tak kaya, tak mungkin dia bisa sekolah pertanian, betul? Belajar cara menanam ini, cara menanam sawit, cara menanam karet, cara menanam ini, cara menanam ini. Tanah tak punya, apa yang mau ditanam? Pasti orang Pemayung ini kaya-kaya, betul? Kalau tak kaya, tak mungkin jilbabnya merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu. Ini menunjukkan kaya raya. Tapi kalau kaya bukan dengan menunjukkan gelangnya yang besar, betul? Kalau kaya bukan dengan memakaikan cincinnya yang besar, betul? Ini banyak orang ini kalau kaya, gelang besar, cincin besar, rantai besar, sebentar. Jam berapa ya? Panasnya. Apa pula ditunjukkan rantai kita pada orang? Kalau memang kau kaya, tunjukkan. Kami kaya, bisa menyantuni anak yatim 1000 orang setiap bulan. Takbir. Ini anak-anak pramuka ngutip duit apa ini? Ini jangan-jangan pungli pungutan liar ini. Ini resmi nih Pak Panitia. Untuk apa ini? Panti. Ini uang untuk panti asuhan. Ibu keluarkan dompet, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Anak-anakku dari pramuka, naik satu orang kemari. Karena ikan-ikan besar ada di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Masya Allah, tabarakallah. Uangnya bukan untuk yang lain-lain. Uangnya akan kita berikan ke panti asuhan. Ini bukti kita, bukti kepedulian kepada para anak yatim. Supaya kita jangan termasuk orang-orang fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Mudah-mudahan dengan bersalawat dosa-dosa kita diampunkan Allah, amin. Dengan bersalawat derajat kita diangkat Allah menjadi tinggi di surga Jannatul Firdaus, amin. Dengan bersalawat rezeki kita melimpah ruah sedekah, bisa bersedekah haji dan umrah, amin. Siap-siap bapak-bapak, ini anak pramuka sudah naik ke atas. Bagi yang sakit jantung tolong pegang dadanya. Biasanya orang kalau sudah menengok ini, itu ada selat kecampak, tolong balikkan pada tempatnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naiklah anak pramuka ke atas. Siap-siap Pak, hati-hati Pak. Masya Allah. Saya pula yang cemas mereka datang kemari nanti. Soalnya saya tak bawa duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan anak-anak lajang Pemayung ini semuanya jadi orang-orang kaya semua. Tapi kalian nanti kalau kaya, janji kalian akan menyantuni anak yatim seperti acara siang ini. Mendengar menyantuni katanya nggak jadi kaya pun nggak apa-apa lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Dari mana kalian tahu Nabi kaya? Nabi Muhammad SAW ketika dia menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang mau pensiun lah. 70 juta satu ekor. Kalau 20 ekor berapa itu? Satu ekor 70 juta. 10 ekor 700 juta. 20 ekor 1 juta tuh 4 miliar.
Bayangkan itu, kalau ada anak lajang dari Pemayong menikah, maharnya 1,4 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Ibu mau nikah maharnya 1,4 miliar? Siapa laki-laki yang mau? Insya Allah tabarakallah, kita doakan anak-anak lajang ini menjadi orang-orang kaya macam Nabi Muhammad SAW. Ada pernah menengok istana emas Nabi Muhammad? Tak ada. Ada kursi Nabi dari emas perak? Tak ada. Ada cincin Nabi yang mahal? Tak ada. Kenapa? Nabi kaya raya tapi hidupnya sederhana dan bersahaja. Duitnya banyak, habis untuk fakir miskin. Duitnya banyak, habis menolong anak yatim. Duitnya banyak, habis menolong orang susah. Maka kalau ada di antara kita yang kaya hanya untuk membetulkan hawa nafsu, membangun rumah yang megah, mobil yang mewah, semuanya akan tinggal. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita nanti punya rumah 2 lantai. Amin. Setiap lantainya ada 4 kamar. Amin. Setiap kamarnya ada kamar mandi di dalam pakai keramik. Amin. Meninggal dunia rumahnya tinggal. Meninggal, mati, malaikat maut mencabut nyawa. Ada orang yang membawa rumah mati? Tak ada, tinggal. Rumah mana yang kekal abadi? Rumah yang dijadikan rumah panti asuhan. Itulah yang akan mengalir walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Saya bahagia karena siang ini orang-orang Pemayong, orang-orang Jembatan Mas adalah orang-orang yang rendah hati, tawaduk, tak ada yang sombong. Betul? Orang kaya tapi mau duduk di atas karpet hijau. Masya Allah. Apa maksud karpet hijau, Pak? Inilah rumput-rumput ini. Duduk mereka di rumput, duduk mereka di atas tanah, karena mereka sadar bahwa mereka diciptakan dari tanah. Warna kulitnya warna tanah, baunya bau tanah. Kalau mati dimakan cacing, ngaku lagi. Apa yang disombongkan? Makanya ibu, kalau ada kawan ibu, tetangga ibu, kawan bapak, sahabat bapak yang angkuh, yang sombong, kasih tahu dia, makanan cacing tanah. Jangan kau sombong, cacing sudah selama mau makan kau. Tengoklah nanti kalau kau mati. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Ibu dari tanah, bapak dari tanah, bapak polisi dari tanah, bapak tentara dari tanah. Betul? Makanya sifat tanah lemah, sifat tanah rendah, sifat tanah dipijak-pijak, sifat tanah hitam. Lalu kalau ada kawan kita yang tinggi, sombong, angkuh, dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Makanya agak beda dia sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya tawadhu. Amin. Man tawadha'a, siapa yang tawadhu merendahkan hati, illa rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu rendah hati, maka Allah mengangkat derajatnya. Begitulah kalau orang tawadhu, diangkat Allah derajatnya. Mudah-mudahan derajat kita nanti di surga masuk dalam surga yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Ini banyak orang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kaki limanya pun tak apa-apalah. Masa mau masuk surga kaki 5? Minta, kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Tadi saya mulai ceramah jam 4, sekarang sudah jam 4.30 menit saya menjelaskan cuma satu masalah. 30 menit yang saya jelaskan cuma baru satu masalah. Masalah somat pula katanya. Jam 4 saya mulai, jam 4.30 sekarang 30 menit yang saya jelaskan baru satu masalah. Masalah pentingnya sedekah. Sekarang masalah yang kedua. Berapa masalah nih Pak Ustadz? Biasa di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Qori yang membaca Quran tadi anak-anak atau ayah-ayah? Anak-anak. Pas dia maju ke depan disalaminya saya tengok mukanya. Pandai tadi nih baca Quran. Begitu mendengar suaranya, malu Abdul Somad di belakang. Astagfirullah. Ternyata aku sudah suudzon, underestimate, menengok orang rendah, menyepelekan orang. Tak boleh menilai orang dari casingnya. Pandanglah pada signal. Nah, ini nampaknya orang-orang tua banyak.
Ada juga orang tua datang, tapi casingnya 80, signalnya 18. Begitu juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu nampaknya tua, tapi semangatnya luar biasa. Betul? Kalau tak ada semangat, mana mungkin dia datang ini pengajian. Panas. Panas apa tak panas ini? Panas. Mereka tetap datang pengajian. Padahal pakaian mereka 3 lapis. Bertutup atas, bertutup bawah, bertutup semua. Ini kenapa tak ada yang berkipas? Tak bertutup. Mereka bertutup pakai jilbab, tapi mereka tetap menjaga kehormatan mereka. Satu helai rambut pun tak boleh dilihat oleh yang tak mahram. Mudah-mudahan istiqomah. Masya Allah, anak-anak gadis kita menjaga kehormatannya. Ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kehormatan di tengah panas, maka jagalah kemuliaan mereka di sisimu nanti, ya Allah. Amin. Tidak ada satu helai rambut pun yang tersentuh api neraka. Amin. Begitulah anak-anak perempuan di Pemayung diajarkan menutup aurat, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan. Apa poin kedua yang ingin Ustaz Somad sampaikan? Anak-anak kita mesti pandai baca Quran. Karena Nabi meninggalkan pusaka tak banyak. Tak ada ditinggalkan Nabi kebun korma, tak ada ditinggalkan Nabi kursi emas, tak ada ditinggalkan Nabi istana. Yang ditinggalkan Nabi, taraktu fikum amrayni, ditinggalkan 2 perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Kenapa Ustaz Somad ceramah di Pemayung, korinya dibuat anak kecil? Orang Pemayung mau menunjukkan kepada Abdul Somad, hai Ustaz Abdul Somad, di Pemayung ini sedang anak kecilnya aja begitu hebatnya baca Quran. Di Pemayung Jembatan Emas ini, sedangkan anak kecil saja begitu mantapnya baca Quran. Betul? Apalagi mak dan bapaknya, ya kan? Anak tadi hafalan Qurannya 5 juz. 5 juz dalam kepalanya. Kecil aja 5 juz, aku 6 juz. Apa? Juz melon, juz mangga. Mudah-mudahan beliau menjadi penghafal Quran 30 juz. Al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, bapak yang mahir baca Quran, ibu yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kau mahir baca Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku orang yang mahir baca Quran. Doanya begitu. Ini enggak, ya Allah, jadikan anakku menang kontes dangdut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum keluar dari kantor Bapak Kapolsek tadi, nampak saya ada musola kecil. Masya Allah, cantik musolanya. Tapi nampaknya isinya tak bisa terlalu banyak. Sesuai dengan kantor Polsek, pegawai tak banyak. Apa maknanya? Kalau kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya power, bangunlah lembaga pendidikan sholat dan Al-Quran supaya kita mati dapat amal jariah. Amin. Ada kekuasaan, ada jabatan, anggota dewan, bupati, wali kota, camat, RT, RW, kades, kadus, apa lagi? Maka pakai kekuasaan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Saya pernah ketika pulang kuliah dulu, 3 orang, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, menghadap ke saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita akan goncangkan kampung kita. Saya tanya, Bapak kerja apa sekarang? Pensiun.
Banyak-banyak baca Yasin aja Pak. Kalau mau berbuat ketika sedang ada kekuasaan, pakailah, karena waktu itu sendok belanga sedang di tangan kita, betul? Kalau sudah sendok di tangan kita, terserah mau ngambil udang masukkan, mau ngambil masukkan. Setuju enggak kalau bapak-bapak pejabat-pejabat kita ini membangun madrasah Al-Quran? Setuju. Belikan semen, mumpung tanda tangan masih berlaku. Pakai belikan semen, pakai belikan batu bata, pakai belikan pintu, pakai belikan kosen. Setuju atau tidak setuju? Kalau mereka ditangkap KPK, jangan menggunakan jabatan tidak sesuai dengan aturan. Kira-kira kalau saya pejabat, lalu saya kumpulkan pegawai-pegawai saya, pegawai-pegawai sekalian, hari Jumat pagi kita pengajian, pagi ini kita kumpulkan satu orang 100.000, duitnya kita belikan semen, kita buatkan musola, kita bangunkan sekolah anak yatim, kita buatkan untuk sekolah Al-Quran. Bagus apa tak bagus? Bagus. Mumpung cakap kita didengar orang, mumpung tanda tangan kita masih berlaku, pakailah itu. Setuju? Takbir. Kalau udah pensiun, duduk aja di rumah megang remote control, nonton TV. Sampai akhirnya malaikat maut datang, mati. Makanya saya selalu berceramah, anak muda. Kenapa Ustaz ceramah anak muda? Karena anak muda inilah yang paling semangat digoda setan. Anak muda ini nafsunya bergelora, anak muda di jantungnya berdegup kencang. Ada pun orang tua datang setan mau goda, bro set gitu. Bro set artinya saudara setan. Bro set, ayo kita goda ini. Nggak usah kita goda, dia 2 hari lagi mati nih. Tapi kalau anak-anak muda ini, setan menggodanya. La'atiyannahum min baini aydihim, aku goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamalihim, dari kiri, dari atas, dari bawah. Jangan-jangan anak mahasiswa, siswa-siswi datang hari ini dipaksa sama kepala sekolah ini. Berdiri satu orang, perwakilan. Satu orang, jangan semua. Ustaz tanya baik-baik, siapa namanya? Hah? Ya pokoknya di lah ujungnya. Ini datang dipaksa sekolah atau memang sukarela? Sukarela? Mantap. Dah, jangan lama-lama berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Datang mereka sukarela. Anak seumur mereka sekarang banyak yang gila main game online. Betul? Anak muda seumur mereka menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Mereka bisanya datang ke pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Anak muda seumur mereka sekarang sedang nongkrong di celah-celah kelas, di balik-balik kamar mandi, mabuk lem kambing, menggoyang error komslet kepalanya. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketepak. Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah semua. Itu error otaknya sudah. Tapi anak-anak muda di Pemayong, anak-anak muda Jembatan Mas, mereka adalah jembatan masa depan. Masa lalu milik Abdul Somad, masa lalu milik kami yang tua-tua ini, masa depan adalah milik kalian. Kalian yang akan menjadi pemimpin Jambi di masa akan datang. Ini Ustaz ini ngomongnya serius apa basa-basi? Serius lah. Akan ada di antara mereka yang nanti akan menjadi anggota DPR RI. Tiba-tiba terpilih anggota dewan, tiba-tiba anggota dewannya sakau narkoba, diambilnya martil. Anggaran pendidikan untuk 20 per... Tuh, dipukulnya kepala wakil, mati. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul rat, anak-anak muda yang hari ini sehat, anak-anak muda yang hari ini zahirnya sehat, anak muda yang hari ini sholat berjamaah. Kalau mereka nanti ikut tes polisi, tentara, lulus apa tak lulus? Lulus. Badannya sehat, telinganya tak ada yang berlobang, lobangnya tetap ada. Ada anak-anak muda yang pakai tindik sampai 10 di sini, 10 di sini, 1 di sini, lobangnya pula di sini macam sapi kurban. Pernah tak tengok anak muda begitu? Rambut dicat 3 warna macam durian, kuku pula hitam,
Karena tak penuh gudu, di atasnya kutek, di bawahnya daki. Anak fang, rambut pirang, hidung pesek. Tapi mereka, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang punya anak di sini, bersyukurlah bu. Anak kalian muda, tapi suka pengajian. Anak kalian muda, tapi tidak pacaran. Anak kalian muda, tapi tidak ikut geng motor. Anak kalian muda, kalaupun dia punya geng, apa nama gengnya? Biker subuhan. Ustadz, emangnya pernah ikut? Saya enggak, diajak anak-anak muda saja. Ustadz, nanti kita ke masjid. Ustadz, kalau ceramah jangan naik mobil ya, naik motor sama kami ya. Oke, I'm coming. Dibawa mereka, saya naik motor. Ustadz pandai naik motor? Ya, kita tes saja lah. Dikasihnya kunci, saya hidupkan, saya tinggalkan mereka. Baru dia tahu, disangkanya saya lahir langsung tua. Saya pernah juga muda. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu akan bangga dengan mereka karena mereka hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Betul? Mereka kaya, punya sawit, punya karet, punya mobil, punya rumah. Senang apa tak senang? Tapi mabuk. Mau apa tak mau? Mana mau? Hai anak-anakku sekalian, emak kalian akan bangga melihat kalian. Bukan karena kalian kaya, bukan karena rumah kalian besar, bukan karena mobil kalian mahal. Emak dan ayah kalian bangga melihat kalian karena kalian sholat subuh berjamaah. Hayya 'alas shalah. Gol! Azan maghrib berkumandang, masih main bola di lapangan sepak bola. La ilaha illallah. Outside. Hancur hati ibu, betul bu? Tapi kalau kalian datang pakai baju koko, pakai kain sarung, disitulah bangga menjadi orang tua. Kami yang tua-tua ini, walaupun belum terlalu tua, kami bangga menengok anak kami yang pakai jilbab panjang. Ini sekarang banyak juga yang pakai jilbab tapi tak panjang, jilbabnya pasrah tapi tak rela. Nah, ada juga yang pakai jilbab tapi jilbabnya tak panjang. Ada pula kainnya panjang, resleting belum dipasang. Macam-macam sekarang. Tapi alhamdulillah di Pemayung semuanya. Ustaz dari tadi nengok ke sana, nengok apa? Baliho saya besar betul di sana. Menjadi seorang muslim yang kafah. Apa kafah itu? Kafah itu bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Jawa. Udkhulu fisilmi kafah. Bahasa Jawanya kafeh. Kafah secara keseluruhan. Masa mudanya Islam, masa tuanya juga Islam. Banyak yang tua baru Islam, mudanya metal. Ekonominya Islam, maka menabungnya di bank syariah. Ibu-ibu yang menyimpan uang di bank konvensional, besok bank buka apa tutup? Buka. Besok semuanya pindah ke bank syariah. Siap? Pengajian judulnya Islam kafah, diajak pindah ke bank syariah tak mau. Ini nampaknya udah ada sabotase ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ipo Leksos Bud Hankam. Ipo Leksos Bud Hankam. Ideologi, po politik, sosial, bud budaya, han pertahanan, kam keamanan. Semua aspek kehidupannya adalah berdasarkan Islam. Tapi kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Pancasila itu dirumuskan oleh para ulama. Pancasila itu dirumuskan oleh orang-orang pesantren. Maka orang Islam paling menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kata Undang-Undang Dasar 45? Kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Maka kita merdeka bukan karena senapan besi, bukan karena mobil tank, tapi kita merdeka kenapa?
atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu tertulis? Tertulis nyata di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau ada anak muda berkata Allahu Akbar, maka dia juga adalah anak muda yang nasionalismenya tinggi, cinta pada Indonesia. Saya sangka sudah tilang datang. Rupanya pertanyaan-pertanyaan. Ternyata saya sudah ceramah selama 50 menit. Sisa berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami kolatuo. Memang begitu tulisannya. Kami kolatuo. Kami sudah tua. Ibadah waktu muda kurang. Gimana untuk mengejar kekurangan itu supaya bisa masuk surga? Ibu sudah tua, mau sholat tahajud malam kaki sudah bergoyang, maka baca Quran. Mau baca Quran tak bisa, asal ditengok Quran bersatu titik ba titik ya titik nun. Pejamkan mata. Kalau begitu apa? Tinggal satu ibadah lagi, zikir. Bisa tahajud, tahajud banyak-banyak. Tak bisa tahajud, baca Quran. Baca Quran tak bisa, zikir. Zikir tak bisa, mati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 40. Ini mudah cara zikir. Kalau malu, malas, tak ada bawa tasbih. Ini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri berapa? 40. Pagi-pagi sekali salawat. Pagi-pagi sekali istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan berhenti sebelum 40. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang kawan bertanya, apa program kita hari ini? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullah 40, Subhanallah 40, Alhamdulillah 40, Allahu Akbar 40, La haula wala quwwata illa billah 40, Salawat 40, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita arisan nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Aku sedang berselawat nih, sudah habis nanti baru kita melaksanakan aktivitas kita. Yang paling afdal adalah dalam hidup ini zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha. Kalau baca Quran, perempuan yang sedang haid halangan tak bisa baca Quran. Tapi zikir ada halangan? Tak ada. Zikir banyak-banyak. Ini kadang balik dari Makkah bawa tasbih 100, semuanya dikasih ke orang. Bawa dari Makkah bawa tasbih. Mana tasbih ibu kemarin? Mana tasbih bapak kemarin? Digantungkan ke mobil. Makanya banyak mobil masuk surga. Sudah jelas jawabannya? Yang masa muda dulu tak bisa beramal, ganti amalnya sekarang. Saya sudah nikah 20 tahun lamanya. Istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya. Seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Cari satu lagi. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa payah-payah? Emangnya perempuan dia aja. Kok masih ada kursi 03 lagi ya kan? Iya kata mereka. Tak semudah itu brother. Tak semudah itu guys. Oleh sebab itu maka sudah 20 tahun dia tak juga bisa melupakan mantannya. Berarti ada kalau bahasa kampungnya something wrong. Ada sesuatu. Kenapa dia tak bisa melupakan mantannya? Berarti kau kurang ganteng. Coba kita tengok mana gambar mantan kau itu. Coba kita tengok. Tengok, iyalah dia macam artis. Awak macam mayat. Ibu, anak-anakku yang perempuan, sehebat apapun dulu mantan kalian, sehebat apapun kayanya, sehebat apapun gantengnya, kalau kalian sudah menikah, jangan pernah kalian sebut dia. Karena begitu kalian sebut dia,
jatuh kaca macam berderai jatuh ke lantai. Kaca pecah boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan pernah buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? Enggak, jangan cerita mantan-mantan lagi. Ini lagu Selimut Tetangga. Kami dari Karang Taruna Desa Kubu Kandang ingin bertanya, apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima, berarti delete yang 1. Itu namanya poliganti. Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula nih. Sekarang mau 5, 1 aja Pak ya. 1 aja lah yang urus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya 1. Takut mereka. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa. Mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu. Bukan faktor 5 menit 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga. Cuma nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70, dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70, dikasih bidadari. Mau diapain? Macam paham aja, anak sekolah pula yang kita. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah, tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana. Kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka di belakang tuh dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik. Jangan di belakang pula istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Tak betul. Karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam. Bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu Pak Ustaz. Bajunya bagaimana? Baju kaos Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup emang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu. Pakai mukena yang polos-polos saja. Kalaupun ada bunga biasa aja. Jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Sehingga orang sholat di belakang menengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya bunga apa lah ini muka. Di mana lembol ini? Ustaz, kami sudah lama menikah,
tapi belum dikasih keturunan. Mohon doanya. Di akhir majelis semuanya kita doakan. Mudah-mudahan yang sudah lama menikah dijadikan anak soleh solehah. Yang belum berjumpa jodoh nanti kita doakan mudah-mudahan jumpa jodoh yang baik. Banyak. Kalian sekolah aja dulu mikir jodoh pula. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Sodako. Bawakan beras, ini untuk almarhumah Oma. Bawakan minyak, ini untuk almarhum ayah. Bawakan ayam goreng, ini untuk almarhum. Maka sampai insya Allah bersedekah, banyak-banyak sedekah. Bacakan Al-Fatihah untuk datuk nenek moyang orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacakan setiap selesai salat. Tanda sayang pada orang tua, datuk, nenek, ayah, ibu, mantan. Jangan. Ustadz, saya minta tolong doakan orang tua saya, almarhum Taruya bin Rakwan Kasmirah binti Wastam. Nanti di akhir majelis, baik yang disebutkan namanya maupun tidak, nanti kita akan berdoa bersama-sama, baik yang masih hidup maupun meninggal dunia. Saya bangga karena orang Pemayong masih ingat orang tua walaupun sudah meninggal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Sakil mak, kasih air minum. Sedang air minum saja sampai, apalagi ayam panggang. Air minum saja sampai, apalagi cendol es doger. Oleh sebab itu maka sedekah-sedekah. Tapi sedekah ini jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini menyiksa anak yatim. Anak yatim disuruh datang ke rumah. Anak yatim datang ke rumah. Besok sedekah almarhum. Begitu datang disuruh baca Yasin. Yasin. Pas sudah habis. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. Belum 3 kali lagi. Udah selesai Yasin, disuruh pula baca Qul Huwallah. Habis itu Al-Falaq, habis itu An-Nas, habis itu udah selesai bu. Belum tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah angin mengembus koran yang membungkus. Begitu tengok dia rupanya mie. La ilaha illallah. Jangan siksa anak yatim. Kalau mau ngasih santunan anak yatim, tiru tadi. Tiru macam tadi. Panggil anak yatim. Kalau mau baca juga, Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Ayat Kursi sekali. Suruh berdoa. Habis itu santuni anak yatim. Kasih sapu kepalanya. Kasih sapu kepalanya. Kenapa usap-usap kepala anak yatim tadi? Ayahnya meninggal. Dia rindu belayan kasih sayang. Kita sapu kepalanya. Pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Begitulah pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini yang gundul tak disapu. Ada ibu ini asal gundul dibiarkan. Ibu kenapa tak sapu? Tak ada pahalanya nih bos. Bukan itu maknanya. Baik berambut maupun gundul pahalanya tetap banyak. Jangan dipahami hadis itu secara tekstual. Bisa dipahami? Masya Allah, tabarakallah. Itulah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Poin yang pertama, banyak-banyak sodako. Poin yang kedua, jaga warisan Nabi dengan tetap membaca Al-Quran. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, rumah akan menjadi berkah. Amin. Kalau mau cara memperingati Maulid Nabi, tengok bagaimana Maulid Nabi di Pemayong. Santuni anak yatim, kasih beras, tak tanggung-tanggung, 1 ton. Takbir. Seumur-umur hidup saya ceramah dari Sabang sampai Papua, baru inilah saya ngasih beras 1 ton. Di Pemayong nih sampai mati saya ingat. 1 ton. Hai seluruh umat Islam di Indonesia, dimanapun berada, aku baru ceramah seumur hidup. Sekali inilah ngasih beras 1 ton. Baru ini. Tempat lain nanti mudah-mudahan ngasih 2 ton. Yang keempat,
tetap jaga persatuan dan kesatuan, sinergitas. Coba tengok ke atas, ada bapak polisi di atas, ada bapak tentara di atas, ada bapak camat, ada bapak jaksa, bajunya macam-macam, isinya tetap satu, hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi jaksa, mau jadi camat, itu hanya jalan, itu hanya usaha. Tujuannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Semua yang hadir ini hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacatnya tutupi di dunia dan di akhirat ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kawan sahabat tetangga kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azab kubur ya Allah. Selamatkan dari neraka jahanam ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum menikah, jauhkan mereka dari zina ya Allah. Temukan mereka dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjawta. Yang sudah menikah tapi belum kau karuniai anak, mudah bagimu untuk memberikan anak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Engkau tunda karena engkau ingin melihat mereka tahajud di tengah malam. Engkau tunda karena engkau ingin melihat mereka bermunajat kepadamu. Maka berikan mereka anak yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti min kulli makan. Jadikanlah Pemayung negeri yang aman, damai, terbuka rezeki dari pintu segala pintu ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina. Bapak Kapolres kami, Bapak Kapolsek kami, Bapak Camat kami, Bapak dan Ramil kami, Bapak Jaksa kami, buatkan hati mereka condong untuk mengeluk agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang adil dan amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang berjuang dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa bersedekah beras ya Allah. Bisa kami memberangkatkan haji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu mati nanti ya Allah. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Bawa sampah-sampah, botol-botol, karena ini plastik ini kalau masuk plastik 100 tahun, masuk tanah 100 tahun baru laku. Bawa, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LCMA. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dan tempat kita ini, bumi kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu mensukseskan acara kami. Mudah-mudahan kita bisa pulang dengan tertib, dengan tenang dan membawa sampah-sampah yang tadi telah kita pakai atau gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita iringi kepulangan Ustaz Abdul Somad dengan bersolawat. Salatullah, salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا